Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا وتقبله يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin, shaimat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ada yang hari ini adalah hari pertama, tapi juga ada yang hari kedua. Hari ini hari keberapa? Hari pertama. Ada yang hari kedua? Ada hari kedua juga. Atau hari ketiga juga? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang mengawali puasanya di tanggal 11 Maret lalu ataupun yang tanggal 12 hari ini sama-sama puasanya menghantarkan kepada ketakwaan. Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, menghasilkan pribadi yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Disebutkan di ayat yang lain bahwa takwa itu adalah sebuah hasil dari sebuah proses yang telah dilewati, yaitu kebaikan-kebaikan. Sebagian dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Bukanlah kebaikan itu, disebut kebaikan itu menghadapkan wajah ke barat atau ke timur, tapi kebaikan itu adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Dan seterusnya, di ujung ayat disebutkan ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini dijelaskan bahwa takwa itu adalah memiliki kriteria menjalankan, bukan hanya mengimani, tapi juga menjalankan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Maka menjalankan ihsan, iman, dan Islam itulah kriteria takwa. Menjalankan rukun Islam yang di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada syahadat, ada zakat, ada sholat, dan juga haji. Masya Allah, abang, kasihan. Baru yaitu sempat buka HP ya. Abdi kepada Allah, seolah-olah baru sholat zuhur ya di sana. Bila tidak, maka yakin dilihat Allah. Masih lama yang mau buka ya. Rukun iman dan kalau di Indonesia sebentar lagi buka. Dapatkan ketakwaan. Maka hari ini nanti di sini waktunya di atas sholat di gedung menara satu nanti sholat raweh di situ baru buka ya. Mudah-mudahan abang diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan. Kita mendapatkan ketakwaan
menjadi tujuan daripada Mudah-mudahan semuanya diberikan Alhamdulillah kesehatan, yang sehat. hadir di Masjid Ar-Rahim. Kita juga live Zoom. Hadir ada dari Dinda sama Mama masih mengupayakan keuangan dari tersebut. tengah. Mudah-mudahan ada ya bisa Dan mencapai 15 juta. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini Mudah-mudahan sekiranya kalau ada nanti nanti segera dikirim, yang Bang. dari luar Jakarta itu Ya, akan mengawali buka puasa lebih dahulu. terima kasih. Maaf, Saya mau Kalimantan Tengah buka puasa dulu ya, Bang. di awal Assalamualaikum warahmatullahi karena di wabarakatuh. sana sudah berbuka. Ah, Kedua juga beberapa menit tentu lebih awal berbuka puasanya. Maka silakan nanti bisa berbuka dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Jamaah sekalian, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu daripada jalan ketakwaan dari ihsan iman dan Islam kita ambil dalam serial sore hari ini atau di beberapa pertemuan sore menjelang berbuka puasa, insya Allah di Selasa dan Kamis 5 pertemuan kita akan mencoba bahas yang bagaimana menggapai sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan cukup ibadah kosong. sholat yang kita dirikan mengantarkan kita kepada khusyuan. Baik. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat adalah sebuah perintah yang agung, perintah yang sangat mulia, dan kekhusyuan di dalam sholat adalah sebuah keharusan bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan sholat dalam hadis riwayat Muslim nomor 257. Rasulullah bersabda dari Jabir bin Abdullah, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat, bahwa perbedaan antara seseorang ya, dan perbuatan syirik serta kekufuran adalah ketika dia meninggalkan sholat. Ketika seseorang mengaku dirinya muslim, bahkan berpuasa, ya, sekarang kita akan menyaksikan banyak orang yang berpuasa, menahan makan, menahan haus, tapi kemudian di sisi lain tidak menjalankan sholat. Ada atau tidak? Ada, ya. Puasa tapi tidak sholat. Ada juga yang kemarin-kemarin, beberapa yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya kita saksikan masjid-masjid begitu ramai ya, berlomba untuk mengejar yang namanya sholat taraweh, sholat sunnah, gitu ya. Bahkan booking sajadah biasanya itu ya, booking sajadah. Itu adalah sholat sunnah luar biasa keberkahan Ramadan. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar fadilah daripada sholat tarawih. Masya Allah. Namun disayangkan apabila kemudian meninggalkan yang namanya sholat, apalagi sholat wajib. Ya, baina rajuli wa baina syirki, perbedaan, pembatas antara seseorang. Ya, seseorang ini tentu adalah orang yang mengaku umat Muhammad SAW, mengaku Muslim, dan orang yang syirik serta kufur adalah ketika meninggalkan sholat. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila hati kita tergerak, terpanggil untuk menghadiri jamuan Allah, yaitu sholat. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarakahu faqad kafar." Perjanjian antara kita dan mereka, kalau Rasulullah mengatakan kita berarti Rasul dan umatnya. Dan mereka selain umat Rasulullah, perbedaannya adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka
keluar dari umat Rasulullah, tapi disebutkan juga telah kufur. Berita yang sangat agung, yang sangat mulia, itu bukan sekedar kita menjalankan, tapi ada hikmah-hikmah. Insya Allah dalam serial ini kita bukan menjelaskan saja bagaimana prosesnya meraih khusyuk, tapi apa dampak, apa karakter, akhlak yang dihasilkan dari sholat khusyuk itu sendiri. Banyak orang yang mempelajari sebuah ibadah, tapi yang dipelajari hanya prosesnya, tidak berujung kepada outcome dan outputnya. Sholat itu adalah proses. Ibadah sholat adalah proses. Apa outputnya, apa outcome daripada sholat itu? Outputnya adalah melahirkan karakter, melahirkan perilaku kebaikan. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan, aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar adalah output daripada sholat. Ya, tentu outcome-nya adalah bagaimana dengan sholat mengantarkan kita masuk surga. Melahirkan orang-orang yang sholat, melahirkan peradaban agung Indonesia yang mencintai Indonesia emas. Jadi banyak orang yang beribadah hanya berhenti pada proses. Puasa, dijalankan puasa, tapi hanya sebagai proses. Yaitu meninggalkan makan dan minum, tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu proses yang memang harus kita jalankan sebagai syariat. Tapi jangan berhenti kepada proses. Kita harus sampai kepada outcome dan output daripada sholat itu sendiri. Apa outputnya? Ya mampu kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak makan, tidak minum berhari-hari. Mampu merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan saudara-saudara kita di tempat yang lain. Outcome-nya apa? Ya outcome-nya kita tekan ego dan pada akhirnya kemudian melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam ayat Quran, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka betapa pentingnya tentang sholat ini, ya, agar kita tidak menjadi insan-insan yang merugi. Merugi bagaimana? Begitu banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan sesuatu dari sholatnya kecuali hanya capek. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa ta'am. Begitu banyak orang qiyam melaksanakan sholat tapi tak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya capek. Apalagi mereka yang terbiasa sholat sunnah, sholat tarawih, rakaatnya banyak, durasinya pendek. Ada itu Pak ya? Bahkan dulu itu ada yang populer di sebuah tempat, tidak tahu posisinya di mana, sebuah tempat sholat tarawih 23 rakaat, tapi hanya kurang dari 7 menit. Ada Pak ya? Masya Allah. Itu kira-kira khusyuk gak itu Pak? Keringat ya, capeknya dapat Pak ya. Khusyuknya Wallahu a'lam. Tapi kalau kita lihat biasa sholat 7 menit itu adalah durasi normal kalau kita sholat 2 rakaat. Kalau 23 rakaat kira-kira gimana? Bacaan. Tumaninahnya bagaimana? Insya Allah. Nah karena itu jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan tadi sholat tapi tidak dapat apa-apa kecuali capek. Sholat saja pasti tidak dapat apa-apa, apalagi yang tidak sholat. Insya Allah. Karena pentingnya ibadah satu ini, maka kita insya Allah akan bahas secara serial ya, kajian tentang sholat ini di kajian menjelang berbuka puasa insya Allah di hari Selasa dan Masyaallah muslimin rahimahullah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ya, ini sebuah metafora, Bapak Ibu dan Bunda jamaah sekalian, metafora bagaimana
perumpamaan dan Rasulullah mengumpamakan bagaimana keutamaan sholat itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini jadi kabar gembira bagi kita. Kita yang sudah sholat bertahun-tahun, mudah-mudahan menjadi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dalam hadis disebutkan, "Ara'aitum law anna naharan fi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ma taqulu dzalika yubki min darani." Qalu la yabqa min darani syai'an. Qala fadzalika mithlu as-salawati al-khams yamhu Allahu biha al-khataya. Perumpamaannya gini, metaforanya. Siapa di antara jamaah sekalian yang dalam sehari semalam mandinya 5 kali dalam sehari semalam, ada nggak? Rata-rata kita mandi berapa kali? 2, ya. Atau bahkan 1 kali pun mandi, kita sudah mandi keluar rumah, percaya diri kan? Ya kan, lebih pede. 2 kali tambah pede. Kalau 5 kali gimana? Semua orang gimana? Pede. Sudah mandi, seger. Ya. Nah, bayangkan dalam hadis disebutkan seandainya ada sebuah sungai di dekat rumah Bapak Ibu, sungai dekat rumah, seperti jernih, bersih airnya. Lalu kemudian mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kotoran 5 kali Pak itu ya? Kita 2 kali aja udah kayaknya paling wangi sendiri itu kan. Mahasiswa masuk kelas itu sudah mandi, seger, pede kan? Ini bayangkan 5 kali. Maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'an. Tidak tersisa sedikit pun kotoran ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau berkata, Rasulullah berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Maka dengannya Allah menghapuskan dosa. Masya Allah. Allah menghapuskan dosa. Pertanyaannya, dosa yang mana? Apakah sekedar sholat saja? Seperti apa? Karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, bagaimana kita jelaskan tentang sholat yang seperti apa yang akan melahirkan kebahagiaan dan keistimewaan tadi. Kalau saya boleh bertanya, jemaah sekalian, ya, siapa yang merasa sholatnya selama ini sudah terjadi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh yang katakan. Ragu-ragu dari ya. Nah, mari kita screening ya, untuk diri saya juga, untuk kita semuanya, kita screening. Bagaimana dengan sholat kita selama ini? Karena di dalam beberapa ayat disebutkan bahwa ada keistimewaan bagi orang yang melaksanakan sholat, dan sholatnya itu adalah sholatnya sudah benar dan istiqomah. Maka boleh satu persatu kita screening dulu. Ya. Jamaah yang hadir di Zoom juga boleh nanti menjawab atau respon di kolom chat. Apa screeningnya? Pertama, dalam Al-Quran disebutkan seperti ayat yang saya bacakan tadi, aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti orang yang sholat itu tidak berbuat keji dan munkar. Perbuatan keji itu apa saja? Ya, perbuatan keji. Yang kategori perbuatan keji itu maksiat. Ya. Maksiat masih umum juga. Contohnya apa? Berzina, minum minuman keras, ya. Di Al-Quran disebutkan karena fahisyah, ya. Apa dia fahisyah? Ya, berzina itu fahisyah, keji. Minuman keras, apalagi berjudi. Kalau munkar apa? Ya, perbuatan-perbuatan dosa lainnya, ya. Artinya orang yang sholat itu
harusnya outputnya melahirkan pribadi yang tidak berbuat keji dan munkar. Atau dalam kata lain berarti orang itu menjadi orang yang baik. Jadi poin pertamanya kita screening orang yang sholatnya benar dan istiqomah, maka pasti melahirkan pribadi yang baik. Pribadi yang baik. Ini jaminan dari Allah. Ayatnya tadi apa? Aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Itu jaminan dari Allah. Nah, sekarang kita screening. Kita semua jamaah, apakah sudah menjadi pribadi yang baik, tidak lagi berbuat keji dan munkar, tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak ngomongin orang, atau seperti apa? Berarti kalau masih sholat ya, tapi berbuat keji dan munkar masih, ya, nyolong, nyuri, korupsi, berarti pertanyaannya yang salah siapa? Sholatnya kah atau orangnya? Dan kita screening. Ya. Tentu sholatnya nggak mungkin salah. Berarti orangnya masih keliru dalam memahami makna sholat itu sendiri. Karena itu di dalam ISQ, guru kami Pak Ari mengajarkan bahwa sholat itu karakter building. Karakter building, membangun karakter. Ya, sholat itu membangun karakter. Bukan sekedar ritualnya, tapi sholat outputnya harus melahirkan karakter. Ya, karakter apa saja? Banyak. Kejujuran. Berani nggak bohong dalam jumlah rakaat sholat? Ya. Sholat Isya 4 rakaat. Sekarang capek, keluar kerja, capek nih, masuk kamar, tutup pintu, kordeng ditutup, lampu dimatikan, sholat Isya hanya 2 rakaat. Jamaah berani nggak melakukan itu? Kan nggak ada yang lihat. Kan udah ditutup semua. Kenapa tidak berani? Allah melihat. Allah maha melihat. Bayangkan, Allah maha melihat. Keyakinan mendalam tentang Allah maha melihat itu harusnya hadir. Bukan hanya ketika sholat, takut korupsi sholat, tapi harusnya setelah sholat pun takut. Bagi siswa, bagi mahasiswa, takut nyontek. Kenapa? Ya karena Allah maha melihat. Kalau masih nyontek berarti apa? Takutnya kepada pengawas, kepada guru, kepada dosen. Gitu. Jadi menghasilkan pribadi yang baik. Melahirkan kejujuran sholat itu. Melahirkan tanggung jawab. Ya. Dan banyak lagi output yang harusnya muncul dari sholat yang benar dan istiqomah kita laksanakan. Ya. Keistimewaan yang berikutnya bagi orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar serta istiqomah yang kedua adalah melahirkan ketenangan. Melahirkan apa? Ketenangan, itminan, mutmainnah. Orang yang sholat itu harusnya melahirkan jiwa yang tenang. Enggak ada yang namanya orang sholat tapi gelisah, khawatir, cemas, anxiety, apalagi galau, ya. Atau bahasa-bahasa lain. Kenapa? Karena sholat itu menghasilkan ketenangan. Dari mana buktinya? Ya, ini jaminan Allah. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 14 bahwa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata, dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi salat itu untuk mengingat siapa? Allah. Salat mengingat Allah. Di ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya, damai hatinya
Dengan apa? Dzikrillah, dengan mengingat Allah. Dan di antara tempat mengingat Allah ketika kapan? Salat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati tenang, hati tenang. Masya Allah. Jadi sholat itu membuat kita tenang, tentram, nyaman. Pertanyaannya, ada nggak sih orang yang sholat tapi setelah sholat tetap gelisah? Siapa yang begitu? Tetap galau. Padahal sholat. Pertanyaannya berarti tadi sholatnya benar atau olahraga? Harusnya sholat itu tenang, nyaman. Kata siapa? Bukan kata saya. Buka surat apa tadi? Toha ayat 14 dan surat Ar-Ra'd ayat 28. Belum lagi kemudian sholat itu doa dikabulkan ketika kita sholat. Dan bacaan-bacaan sholat itu doa, doa, pujian Allah kepada Allah, berdoa, dikabulkan doanya. Sebagaimana kisahnya siapa? Nabi Zakaria, ya, ketika berdoa di dalam sholat dan belum selesai sholatnya, doa Nabi Zakaria dikabulkan ketika dia meminta keturunan ketika sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa ya Tuhan kami, berilah aku keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dan belum juga selesai sholat, makanya belum keluar dari miqatnya tempat sholatnya Nabi Zakaria, Allah sudah berikan jawaban atas doa. Jadi doa dikabulkan. Apalagi jaminan sholat keistimewaan yang Allah berikan. Saat lagi kita lanjutkan doa dalam buka. Yang keempat adalah orang yang sholat itu hidupnya diberikan kemudahan, rezekinya mengalir tanpa diduga-duga. Kenapa? Karena sholat itu menghasilkan ketakwaan. Sholat itu melahirkan beribadah yang bertakwa. Dan janji Allah, sebagaimana dalam surat Tolak ayat 2, ya, dan kemudian di ayat berikutnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan jalan keluar bagi. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tak terduga. Maka kita harus yakin bahwa ini memang istimewaan dan Allah janjikan, Allah berikan. Dan bagaimana kita meyakini, menjemputnya, insyaallah. Dan yang terakhir, istimewaan dan mudah-mudahan menjadi screening bagi saya dan kita semua para jamaah bisa meraih. Yang kelima adalah salat itu menghantarkan kita untuk hidup sukses dan bahagia. Menghantarkan pelakunya, orang yang salat menjadi hidupnya sukses dan bahagia. Mari kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Lanjutkan ayat berikutnya. Siapa yang aflahal mu'minun? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh sukses, bahagia, al-falah. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk. Mereka yang salatnya khusyuk. Itu dari Allah, bukan dari saya, tapi dari Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita sukses? Sudahkah kita bahagia? Kalau belum, ada masalah dengan sholat. Ada masalah dengan hubungannya dengan Allah. Ada masalah dengan pola interaksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya lewat sholat.
Mudah-mudahan ini bisa kita bawa, mumpung masih di awal Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk senantiasa sungguh-sungguh di dalam sholat, bukan sekedar sisa waktu, tapi benar-benar kita upayakan waktu kita ini ketika sholat kita benar-benar berkualitas, insya Allah. Sehingga panggilan azan itu benar-benar kita tunggu-tunggu. Qomat itu kita nanti-nantikan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa meminta Bilal, kum ya Bilal, farih nabi sholat, Bilal, qomat, azan Bilal, arihna itu roha, nyaman, istirahatkan atau nyamankan kami dengan sholat. Jadi sholat itu tempat yang nyaman, tempat untuk sehat, tempat untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Ya. Di hadis yang lain disebutkan waju'ila qurratu aini bis salat, dan salat itu dijadikan sebagai penyejuk hati. Mudah-mudahan jamaah sekalian, salat yang kita jadikan ini salat yang memberikan kedepannya dan seterusnya, mudah-mudahan benar-benar melahirkan ketakwaan, melahirkan kebaikan, dan 5 keistimewaan yang tadi disebutkan benar-benar kita raih insya Allah. Masyaallah muslimin rahmatullah, mungkin itu yang pengantar serial kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, insya Allah di hari Kamis depan, dan kita lanjutkan dengan berdoa. Semoga Allah terima ibadah kita, Allah terima puasa kita, insya Allah. Mari kita istighfar terlebih dahulu di doa menjelang. Ini adalah saat-saat doa dikabulkan, yaitu ketika shaim menanti berbuka puasa. Mari kita istighfar terlebih. Astaghfirullahaladzim. 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 أشهد أن لا إله إلا الله أسألك رضاك والجنة أشهد أن لا إله إلا الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك الاستقامة يا الله. اللهم إنا نسألك الاستقامة في العبادة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتقبل صيامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.